Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Pada bab kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu selat tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Selat ini melewati 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan membentuk jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, selat ini juga menghubungkan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu Tiongkok, India, dan juga termasuk Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan meningkatnya interaksi antar negara ASEAN, akan membuka jalur-jalur perdagangan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Interaksi ini disebabkan karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, dalam bab ini kita akan bahas beberapa pokok materi yang meliputi yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kemudian yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, untuk materi pembahasannya mari kita simak video berikut ini. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama, faktor iklim. Yang kedua, faktor geologi. Kemudian faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim meliputi wilayah ASEAN berada di wilayah tropis dan subtropis. Yang kedua, mendapatkan curah hujan yang cukup besar setiap tahunnya, rata-rata sekitar 1.500 mm. Ketiga, dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan. Yang keempat, terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. Yang terakhir, umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, untuk faktor geologis, secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik, yaitu pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi, serta air dalam bentuk air dangkal maupun perairan. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Berikut adalah sebagian sumber daya tambang negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Keberagaman sumber daya alam membuat negara-negara di ASEAN saling bekerjasama dalam pemanfaatannya. Interaksi antar negara ASEAN terjadi karena suatu negara membutuhkan sumber daya alam di negara lain. Akibatnya, terjadi perdagangan antar negara yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat ASEAN. Oke, selanjutnya pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi.
Negara-negara di ASEAN memiliki berbagai jenis transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Peningkatan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Terjadi perpindahan manusia dan perubahan fungsi lahan untuk menunjang berbagai fasilitas tersebut. Yang kedua, teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN diperkirakan akan semakin meningkat. Penyebabnya yaitu, yang pertama, populasi anak muda yang besar. Kemudian yang kedua, urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Kemudian yang ketiga, bertambahnya kepemilikan smartphone. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan memengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dari sisi ekonomi, penggunaan internet dapat mendorong jual beli antar negara secara langsung. Kemudian selanjutnya, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara di ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN mulai 31 Desember 2015. Artinya, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Nah, kemudian keuntungan dari AFTA itu sendiri meliputi yang pertama, masuknya investasi asing dan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua, mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Yang ketiga, membantu produk dari ASEAN dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Yang keempat, konsumen diuntungkan harga produk lebih murah. Yang kelima, pabrik pengolahan mendapatkan bahan mentah lebih murah. Dan yang keenam, ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang besar. Nah, selanjutnya, sedangkan kerugian AFTA yaitu yang pertama, pendapatan sebagian besar dari hasil ekspor akan berkurang. Yang kedua, masyarakat kalah saing dengan warga asing yang memiliki kemampuan lebih baik. Yang ketiga, produk dan perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk dan perusahaan dari negara lain dapat sulit berkembang, bahkan ditinggalkan konsumennya. Oke, selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri atau permukiman, yaitu yang pertama, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa. Kemudian yang kedua, pesatnya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, rendahnya insentif untuk bertani. Yang keempat, kebutuhan petani akan modal usaha dan keperluan keluarga. Yang kelima, lokasi tanah yang cocok untuk lahan industri maupun lahan permukiman. Yang keenam, harga tanah yang dianggap tidak terlalu mahal. Selanjutnya, efek konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman, yaitu yang pertama, berkurangnya luas sawah. Selanjutnya, meningkatkan angka pengangguran. Yang ketiga, investasi pemerintah untuk sarana dan prasarana pengairan pertanian menjadi tidak optimal. Yang keempat,
Kesalahan dalam pembangunan industri atau perumahan dapat membuat tanah menjadi lahan tidur atau tidak digunakan. Yang kelima, berkurangnya ekosistem sawah. Yang keenam, pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian. Dan yang terakhir, apabila terjadi polusi dari industri dapat mencemari lahan sekitar. Oke, sampai di sini materi untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.